Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat taqwa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antallah al-alim al-hakim, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mensyukuri semua karunia-Nya. Dengan terus-menerus kita meningkatkan iman dan takwa kita, ibadah dan amal soleh kita. Semuanya akan menjadi catatan-catatan yang semakin memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang mulia ini, hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, kita akan melanjutkan kuliah tafsir, kajian tafsir, yaitu insya Allah surat Al-Isra ayat 81 sampai dengan ayat 100. Ayat 81 masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Kita dituntun oleh Allah untuk selalu berdoa kepada Allah, agar Allah selalu menghadirkan kebaikan-kebaikannya, menghadirkan keberkahan-keberkahannya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah, perintah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hina dakhala Makkah, ketika datang ke Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah, beliau melihat beberapa berhala yang jumlahnya 360 berada di sekitar Ka'bah. Maka beliau datang dan kemudian membuang berhala-berhala tersebut dan mengatakan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Sungguh kebenaran telah datang, yaitu datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kebatilan telah lenyap, yaitu kemusyrikan atau orang-orang yang dahulu menghina, mencelakakan, mencemooh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdurrahman As-Sa'di memahami al-haq ini dalam makna semua yang dibawa oleh Rasul disebut dengan al-haq, yaitu kebenaran. Seperti juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-haqqu mir rabbika. Sungguh kebenaran itu manakala datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah inti dari ayat 81, mengingatkan kita untuk kita selalu berusaha mengikuti tuntunan Al-Quran, mengikuti tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 82 tentang isi kandungan Al-Quran adalah ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan dari Al-Quran, di dalamnya ada penawar, ada obat, ada penyembuh, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini dijelaskan pula di surat Fussilat ayat 44. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Sungguh Al-Quran ini bagi orang yang beriman adalah juga berfungsi sebagai penyembuh, sebagai penawar, sebagai obat, juga sebagai petunjuk bimbingan bagi orang-orang beriman. Allah juga mengingatkan di surat Yunus ayat 57 yang lebih luas. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian
Al-Quran. Isinya adalah mau'izah, nasihat-nasihat yang baik, pesan-pesan kebaikan. Wa syifa'ul lima fis sudur, dan juga di dalamnya ada penawar, ada penyembuh dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati manusia. Wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin, demikian juga bimbingan-bimbingan, tuntunan-tuntunan dan rahmat bagi manusia, orang-orang yang beriman. Imam Ibnu Katsir mengaitkan dengan dua ayat tadi dalam makna bahwa ada yang bersifat umum seperti Al-Isra 82. Allah tidak menyebut Al-Quran sebagai syifa untuk penyakit apa, untuk apa yang dialami oleh manusia. Namun apabila dirujuk surat Yunus ayat 57, maka dikhususkan penawar Al-Quran adalah untuk penyakit-penyakit hati. Tapi para ulama menyimpulkan kedua-duanya, baik untuk penyakit jasmani sesuai dengan tuntunannya, atau untuk penyakit yang bersifat rohani, penyakit kejiwaan, penyakit hati, itulah yang terutama. Karenanya ada metode ruqyah, yaitu mengobati penyakit-penyakit tertentu, khususnya penyakit kejiwaan, penyakit mental, penyakit hati, dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, dengan memperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sifat manusia yang digambarkan oleh Allah di ayat 83. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibih. Ketika manusia dianugerahkan oleh Allah kenikmatan, ia berpaling, menjauh dan sombong. Sedangkan apabila ia atau manusia mendapatkan keburukan, ditimpa kesulitan, manusia pula berputus asa. Dua keadaan yang notabene dua-duanya adalah buruk. Jika mendapat kenikmatan, ia lupa dengan Allah. Jika mendapatkan kesulitan, ia berputus asa. Justru yang terbaik adalah sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Sungguh mengagumkan sikap orang beriman. Apabila mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Sebaliknya manakala mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, keburukan, ia bersabar dan itu baik baginya. Menjelaskan ayat 83, ada sikap manusia yang terburuk. Ketika mendapatkan nikmat, sombong dan lupa dengan Allah. Ketika mendapatkan keburukan, ia berputus asa. Yang terbaik adalah apabila mendapatkan nikmat, kita bersyukur, kita manfaatkan untuk kebaikan, kita semakin dekat dengan Allah. Apabila mendapatkan musibah pula, kita bersabar dan kita bermunajat, mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kedua-duanya adalah sikap yang baik, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah wahai Muhammad, semua manusia akan bekerja dan manusia akan dibalas atas semua pekerjaannya. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Urusan petunjuk, urusan hidayah, hanya Allah yang maha tahu. Katakanlah, Allah lah yang maha tahu siapa yang mendapatkan petunjuk kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kita ucapkan itu karena kita ingin selalu dituntun, dibimbing oleh Allah agar tetap di jalan yang lurus. Dan kita juga memohon agar terhindar dari godaan-godaan syaitan. Karenanya ihdinas siratal mustaqim berada di surat Al-Fatihah. Pada surat Al-Fatihah menjadi rukun di dalam sholat kita. Berarti saking seringnya kita memohon agar selalu diberi petunjuk oleh Allah, dikuatkan oleh Allah. Karenanya kita baca, belum lagi kita baca di berbagai momentum. Dalam majlis kita membaca Al-Fatihah. Sebelum berdoa kita membaca Al-Fatihah. Dalam berbagai acara kita juga mengawali dengan suratul Fatihah, surat yang sangat mulia tersebut. Ayat 85 berbicara tentang sikap orang-orang musyrik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Mereka bertanya kepada Rasul pertanyaan yang mereka tahu Rasul tidak mungkin menjawabnya. Sehingga pertanyaan itu dikategorikan oleh para ulama memang untuk mencemooh. Pertanyaan untuk menghinakan Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kita dilarang bertanya. Kalau pertanyaan itu bukan untuk mencari jawaban. Sengaja untuk kita menghinakan orang yang akan menjawab tadi. Karena kita tahu dia tidak mungkin menjawabnya. Salah satu pertanyaan yang memang tidak mungkin mampu dijawab oleh Rasul, bahkan oleh siapapun, adalah pertanyaan tentang roh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh manusia ketika di awal prosesnya adalah bentuknya mani. Kemudian ada segumpal darah menjadi segumpal daging. Beberapa waktu Allah tiupkan roh seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Awalnya adalah nutfah, air mani. Kemudian alaqah, kemudian mudghah. Barulah pada 40 yang keempat Allah tiupkan roh. Dan roh atau roh itulah yang menjadikan manusia hidup. Itulah yang menghidupkan manusia. Hakikat dari kehidupan ini adalah pada roh kita. Seorang yang sedang tidur, karena rohnya diambil oleh Allah, dia tidak merasakan apa-apa. Fisiknya pun tidak merasakan apa-apa. Dia tidak sadar. Demikian jenazah yang sudah meninggal dunia misalnya. Meskipun ketika hidupnya kuat, sehat, bugar, kalau sudah menjadi jasad, kalau sudah menjadi jenazah, maka ia tidak akan merasakan apa-apa. Kenapa? Ruhnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena roh ini adalah hal yang gaib, maka tentu Rasul tidak mungkin mengetahuinya, melainkan Allah beritahu. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah wahai Muhammad, roh itu adalah termasuk urusan Allah dan kita manusia hanya diberi pengetahuan yang sangat sedikit dan tidak diberi pengetahuan tentang seluk-beluk roh, tentang penjelasan roh, tentang rincian dari roh ini. Ada pandangan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwa roh di sini artinya adalah Al-Qur'an. Karena beberapa ayat menyebut Al-Qur'an dengan kata ruh. Surat An-Nahl ayat yang kedua. Yunazzilul malaikata birruhi min amri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat untuk menurunkan wahyu, yaitu ar-ruh dengan perintah Allah. Demikian juga di surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sungguh demikian Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad, yaitu ruh Al-Quran atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna keduanya adalah makna yang tidak salah. Makna pertama, makna hakiki, bahwa roh itulah yang kemudian dipertanyakan oleh orang-orang musyrik. Dan bab roh, bab ini tidak dapat diketahui meskipun oleh Nabi Muhammad. Yang lebih tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ruh dalam arti Al-Quran. Inilah yang sedang kita baca. Karena kata Malik bin Dinar, roh menghidupkan jasad manusia. Demikian juga Al-Quran menghidupkan hati manusia. Ibarat hujan yang menyuburkan tanah. Tanah yang gersang, yang kering, disuburkan oleh air hujan. Subhanallah. Hati kita yang kering, yang galau, yang gelisah, dihidupkan, disuburkan oleh Al-Quran. Wa syifa'ul lima fis sudur juga termasuk makna dari kata ar-ruh di ayat 85. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua yang terjadi adalah atas kehendak-Nya. Walau syi'na lanadhabanna billadzi auhayna ilaika. Kalau kami menghendaki, niscaya kami akan lenyapkan semua yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Benar, wahyu betul-betul dari Allah. Nabi Muhammad tidak mengetahui apapun tentang Al-Quran, melainkan Allah turunkan, Allah jelaskan. Itulah makna wahyu.
Kenapa orang-orang musyrik masih meragukan? Al-Quran ini bukan wahyu dari Allah, bukan kalamullah, kata mereka. Al-Quran ini adalah buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat 86 ini menjawab tuduhan mereka. Al-Quran benar dari Allah. Karena kalau Allah menghendaki, Nabi tidak mungkin memahami Al-Quran, mengenal Al-Quran, mengingat Al-Quran. Semuanya karena Allah yang mengajarkan, Allah yang mewahyukan, Allah pula yang menguatkan hafalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah dihilangkan oleh Allah, tidak ada lagi yang dapat menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita ikhtiar menjaga Al-Quran, ikhtiar mengingat-ingat Al-Quran, agar Al-Quran insya Allah kekal bersama kita sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran kita, bersama Al-Quran kita. Dan itulah hakikat dari nanti syafaat Al-Quran untuk orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, kalamullah yang mulia. Semuanya adalah illa rahmatan mir rabbik. Ayat 87 merupakan sebuah kaidah. Semua kemampuan manusia, termasuk Nabi Muhammad SAW, adalah lantaran rahmat Allah. Adalah karena rahmat Allah. Kita beribadah, kita beramal soleh, rahmat Allah. Kita mampu berinfak lantaran rahmat Allah. Kita menjaga hubungan baik, silaturahim, mengaji, beribadah, sholat, puasa. Yakinlah itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh kata Allah, karunia Allah itu amat sangat besar. Inna fadlahu kana alaika kabira. Jika dibandingkan antara ikhtiar manusia dengan rahmat Allah, selalu rahmat Allah lebih besar dari ikhtiar manusia. Namun kita wajib ikhtiar. Ikhtiar pula termasuk rahmat Allah. Jika dibandingkan dengan murka Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh rahmat Allah lebih luas, lebih mendahului daripada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sangat yakin rahmat Allah amat sangat besar. Termasuk Al-Quran ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran rahmat Allah, maka diingatkan di ayat 88. Kalau semua manusia dan jin semuanya berkumpul untuk membuat untuk mereka seperti Al-Quran, yakinlah mereka tidak akan mampu mendatangkan dengan semisal Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Meskipun antar mereka saling bantu-membantu. Antar manusia dengan manusia. Antar jin dengan jin. Bahkan antar manusia dan jin berganding bahu untuk membuat Al-Quran. Dipastikan kata Allah tidak akan mungkin mampu melakukannya. Karena Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah mukjizat. Ayat Al-Quran yang berbicara tentang ketidakmampuan manusia mendatangkan Al-Quran. Bahkan jin sekalipun awalnya adalah di surat Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Al-Baqarah 23 dan 24. Kalau manusia ya, berkumpul semuanya, jin berkumpul. Panggillah kata Allah siapapun yang akan membantumu untuk membuat Al-Quran, pasti sama sekali mereka tidak akan mampu mendatangkannya. Itulah bagi mereka yang masih ragu dengan Al-Quran. Bagi mereka yang masih menyaksikan kebenaran Al-Quran, kata Allah silakan. Panggil semuanya, ayo silakan membuat Al-Quran. Membuat satu ayat, membuat satu surat, atau membuat seluruh Al-Quran. Di surat Hud, Allah menggambarkan, silakan mereka datang dengan 10 surat Al-Quran. Kita punya 114 surat, 10 surat dari Al-Quran. Kalau mereka masih meragukan, ayo buatlah. Kul fa'tu bi asyri suwarim mithlih. Ayat 13 surat Hud. Kalau tidak mungkin semuanya, satu Al-Quran, cukuplah kata Allah 10 surat Al-Quran. Ternyata mereka pula tidak mampu. Bagaimana dengan semua Al-Quran? Satu ayat saja tidak mampu. Begitulah keagungan dan kemukjizatan Al-Quran. Rahmat Allah yang teragung untuk Nabi Muhammad.
juga untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap manusia terhadap Al-Quran memang beragam. Salah satu yang disebutkan di ayat 89, 90, 91 sampai dengan 94. Masya Allah. Mereka masih menyaksikan. Mereka minta berbagai macam bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Bukti-bukti keagungan Al-Quran. Bukti bahwa Al-Quran bukan dari Nabi Muhammad. Padahal kata Allah, dan sungguh kami sudah menjelaskan berulang-ulang kepada seluruh manusia apa yang ada di dalam Al-Quran dari berbagai perumpamaan, kisah-kisahnya, ceritanya, nasihat-nasihatnya. Faba aktsarun nas illa kufura. Sayang sekali justru manusia semakin ingkar, semakin tidak mau mengimani Al-Quran. Bahkan apa yang mereka katakan, wa qalu lan nu'mina laka. Wahai Muhammad, kami tidak mungkin beriman kepadamu. Kami tidak mungkin percaya kepada wahyu yang datang kepadamu sampai engkau pancarkan untuk kami mata air dari langit. Mereka minta Nabi Muhammad menurunkan mata air yang jernih dari langit agar mereka beriman. Namun ketika diturunkan, mereka pula tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau kata mereka, kalau engkau tidak mampu, engkau buatkan untuk kamu kebun yang indah. Dari korma, dari anggur, berbagai macam buah-buahan. Kemudian sekitarnya adalah sungai-sungai yang indah alirannya, yang deras alirannya. Sehingga taman dan pohon-pohon itu tumbuh dengan subur. Mereka minta itu kepada Nabi Muhammad. Namun tetap juga ketika sudah diberikan oleh Allah, mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Al-Quran. Yang ketiga, mereka juga meminta, atau engkau jatuhkan dari langit sebagaimana yang engkau pernah katakan, ya, jatuhkan batu berkeping-keping, ya, agar kami kuat untuk menahannya sebagai azab untuk kami. Mereka menantang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Atau engkau datangkan Allah bersama malaikat-malaikat yang dapat kami temui, yang dapat bertemu dengan kami. Subhanallah, tidak mungkin. Ini adalah permintaan yang di luar kemampuan Rasul. Tapi pada hakikatnya mereka hanya memperolok Nabi Muhammad. Mereka hanya mempermainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah selesai? Masih lanjut lagi ayat 93. Mereka mengatakan, atau engkau punya rumah yang bagus dari emas, rumah yang mewah dari permata. Engkau pula mampu naik ke atas seperti engkau katakan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun tetap saja kami tidak akan beriman meskipun engkau naik, engkau turun, meskipun engkau mendapatkan Alkitab. Makanya disinilah Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Allah tenangkan Nabi Muhammad. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Maha suci Allah tentu dari apa yang mereka perkatakan. Dan aku hanya manusia biasa, manusia yang dipilih oleh Allah menjadi utusannya, menjadi rasulnya. 4 ayat bagaimana mereka masih tetap meragukan Nabi Muhammad, meminta permintaan yang di luar dari kemampuan Nabi Muhammad. Permintaan itu sengaja karena memang mereka ingin mempermainkan Nabi, ingin mencemooh Nabi. Ketika Nabi tidak mampu, mereka akan katakan kepada yang lain, katanya Nabi, katanya hebat, ternyata tidak mampu melakukan apapun. Padahal jika Allah menghendaki, amat sangat mudah bagi Allah untuk memenuhi semua permintaan manusia, permintaan Rasulnya apalagi. Namun Allah tidak menghendaki karena Allah Maha tahu. Diperlihatkan berbagai bukti, dianugerahkan berbagai bukti, diberi berbagai kenikmatan. Dan juga apa yang mereka minta Allah penuhi semuanya. Tetap saja mereka sesungguhnya tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 94, inilah penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya apa yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah setelah petunjuk itu datang, setelah wahyu itu datang? Mereka malah bertanya dan meminta, kenapa engkau utus hanya manusia biasa seperti kami? Harusnya yang engkau utus itu dari kalangan malaikat.
Masya Allah. Sudah demikian agungnya Nabi Muhammad, sabarnya, mulianya, akhlaknya yang luhur, tetap saja tidak dipandang oleh mereka. Mereka memandang dengan sebelah mata. Masya Allah. Bahkan mereka minta, ya Allah, kalau engkau benar, kenapa tidak diturunkan malaikat saja? Malaikat yang tidak makan, malaikat yang tidak minum, sehingga kami akan lebih mengikutinya. Padahal ketika diturunkan malaikat juga mereka tidak akan mau. Itu hanya cara mereka untuk tidak mengimani baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itulah pernyataan Allah di ayat 95. Seandainya di bumi ini ada para malaikat yang diturunkan oleh Allah, mereka berjalan-jalan dengan tenang untuk memberikan contoh kepada umat, kepada manusia, sungguh tetap saja Allah akan utus seorang Rasul untuk membimbing mereka. Dari kalangan malaikat ada Rasul utusan-utusan Allah. Dari kalangan manusia ada Rasul utusan-utusan Allah. Surat Al-Hajj ayat 75. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Sungguh Allah memilih dari kalangan malaikat rasul-rasulnya, utusan-utusannya, yaitu yang ditugasi oleh Allah dengan tugas-tugas khusus, tugas kerasulan. Dan dari kalangan manusia, Allah pula utus beberapa manusia untuk menjadi utusan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukuplah, kata Allah, saksinya sudah banyak, buktinya sudah banyak, namun manusia tetap saja meminta bukti yang lain, meminta saksi yang lain, pada sudah sangat memadai dan sudah sangat mencukupi. Apa kata Allah? Innahu kana bi'ibadihi khabiran basir. Sungguh Allah itu sudah amat sangat mengetahui dan amat sangat maha melihat semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menenangkan baginda. Apapun yang mereka perkatakan, apapun yang mereka pertanyakan, tetap saja Allah akan menjaga Nabi Muhammad. Allah akan melindungi Nabi Muhammad. Dan lambat laun mereka juga tidak lagi berkata-kata yang tidak baik, tidak lagi mencemooh Nabi atau mempermainkan, karena sudah tidak ada lagi kata-kata yang hendak disampaikan kepada Nabi Muhammad. Karena akhirnya Allah memberi petunjuk kepada banyak manusia. Allah pula berkehendak ada manusia-manusia yang sangat mempercayai baginda Nabi, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti para sahabat-sahabat yang mulia, yang akhirnya mereka pun tidak berdaya untuk mengatakan apapun kepada Nabi Muhammad, karena terbukti akhlaknya mulia. Semua orang percaya dengan Nabi Muhammad. Semua orang juga yakin dengan Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin ketika masyarakat yakin, ketika bangsa Arab yakin dengan Nabi Muhammad, mereka masih mempertanyakan, menghina atau mencemooh baginda manusia mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang petunjuk, begitulah ayat 97. Menyimpulkan dari semua yang tadi, mereka yang tidak beriman, mereka yang masih mengingkari Rasulullah, mengingkari Al-Quran. Wa may yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunih. Hidayah di tangan Allah. Siapa yang Allah berikan hidayah, dialah yang akan mendapatkannya. Namun siapa yang dibiarkan sesat, dia tidak akan mendapatkan siapapun yang dapat menolongnya selain Allah. May yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Di surat Al-Kahfi juga diingatkan, di berbagai surat. Bahkan kalimatul hidayah, kata para ulama, menjadi sunnah saat kita menyampaikan khutbah atau menyampaikan apapun. May yahdillah fahuwal muhtadi, may yudlil fala hadiyalah. Sekian banyak ungkapan-ungkapan kalimatul hidayah untuk mengingatkan hidayah ada di tangan Allah. Jika Allah berkehendak, ia mendapat hidayah, ia mendapatkannya. Allah bukakan hatinya, Allah perbesar peluangnya, Allah pula menjadikan ia selalu mau berikhtiar untuk mendapat hidayah Allah. Sebaliknya yang tidak mau mendapatkan hidayah Allah, maka Allah tutup pendengarannya, Allah tutup hatinya,
Allah tutup penglihatannya sehingga ia tidak dapat melihat cahaya, melihat kebaikan. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala menguji manusia. Pada akhirnya hidayah ada di tangan Allah, tapi manusia diperintahkan untuk selalu berusaha mencari wasilah hidayah, mencari pintu-pintu hidayah, mencari kunci-kunci hidayah, mencari berbagai peluang agar Allah selalu memberikan yang terbaik untuk dirinya. Manusia yang disesatkan oleh Allah karena ia tidak mau mendapatkan hidayah, maka kata Allah, kami akan bangkitkan mereka. Kami akan kumpulkan mereka di hari kiamat. Wajah mereka tersungkur. Allah kumpulkan, Allah bangkitkan dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Sedang tempat kembali mereka jahanam. Setiap kali api itu padam, kembali lagi dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama khabat zidnahum sa'ir. Tidak boleh padam api neraka. Setiap padam, ini gambaran saja, setiap padam Allah nyalakan lagi. Seperti di surat An-Nisa. Kullama nadijat juludum baljalnahum juludan ghairah. Kalau kulitnya sudah melepuh, sudah terbakar, sudah hangus, Allah ganti dengan kulit yang baru. Terus kulit yang baru diganti lagi, hangus lagi, lenyap lagi, terbakar lagi, diganti lagi. Karena sepanjang masa begitulah yang akan dialami oleh mereka yang berada di dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang sangat berat? Demikian juga orang yang beriman, orang yang menjaga kebaikannya, selalu berusaha melakukan kebaikan, beribadah, beramal soleh, Allah pula akan berkenan memberikan rahmatnya di dunia dan di yaumil qiyamah kelak dengan surganya. Kenapa kata Allah? Dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina. Itulah balasan atas mereka karena mereka ingkar dengan ayat-ayat kami. Bahkan mereka mengatakan tidak meyakini adanya kebangkitan, tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian di dunia. Mereka katakan, "Aidza kunna 'idzaman wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida." Tidak logis, tidak mungkin kata mereka. Mereka menafikan kekuasaan Allah. Kalau sudah menjadi tulang belulang yang hancur lebur, bagaimana mungkin kami kembali? Kami dihidupkan kembali dengan keadaan yang utuh. Masya Allah, subhanallah. Mereka lupa Allah lah yang menciptakan mereka. Mereka ingkar bahwa Allah lah yang maha segala-galanya. Ketika manusia tiada, Allah maha kuasa untuk membuatnya ada. Karena kita berasal dari tiada. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa masya Allah, semuanya atas kehendak Allah. Allah maha kuasa menghidupkan manusia dari tiada. Maka Allah pula maha kuasa untuk menghidupkan kembali manusia. Meskipun sudah menjadi tulang belulang. Karenanya pertanyaan orang-orang musyrik kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyaksikan kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali manusia di yaumil qiyamah kelak dijawab di ayat 99. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ay yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi. Tidakkah mereka memperhatikan Allah lah yang maha kuasa mencipta langit dan bumi. Maka Allah maha kuasa untuk mencipta yang seperti mereka. Jawaban ini sama dengan jawaban Allah di surat Yasin ayat 81. Awalaysalladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Bukankah yang menciptakan langit dan bumi maha kuasa pula untuk menghidupkan manusia kembali? Bahkan di ayat 79 surat Yasin Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menjawab pertanyaan atau tuduhan orang-orang musyrik terhadap Allah. Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang meragukan adanya kebangkitan,
adanya kehidupan setelah kematian. Dialah Allah yang menghidupkan manusia kembali di yaumil qiyamah, seperti Allah mencipta pada kali pertama semua makhluk-makhluknya. Di ayat 99 tidak hanya jawaban atas pertanyaan mereka bahwa Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali manusia di yaumil qiyamah kelak. Namun Allah pula menetapkan bahwa masing-masing ada waktu yang telah Allah tetapkan. Wa ja'ala lahum ajalan la raiba fi. Setiap makhluk ciptaan Allah, Allah sudah tetapkan waktunya. Alam sudah Allah tetapkan waktunya. Demikian juga manusia sudah Allah tetapkan waktu hidupnya. Apakah masing-masing manusia Allah takdirkan usianya, ajalnya? Demikian pula seluruh manusia sudah Allah tetapkan ajalnya, tetapkan akhir dari kehidupannya. Jika Allah Maha Kuasa untuk menetapkan ajal manusia, maka juga Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali manusia. Fa'abad zalimun illa kufura. Begitulah orang-orang yang dikategorikan menzalimi diri sendiri, bukan bertambah yakin dengan kekuasaan Allah, malah mereka semakin ingkar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Mereka yang mengingkari adanya kebangkitan, sesungguhnya karena mereka khawatir mendapatkan balasan. Mereka takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang mulia, orang-orang soleh, tentu mereka berbahagia saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Mereka yang berbahagia, mereka yang berharap bertemu dengan Allah, maka mereka selalu menunaikan amal soleh, selalu berusaha menjalankan ibadah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penutup dari kajian tafsir hari ini adalah surat Al-Isra ayat yang ke-100. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi." Katakanlah Muhammad, sekiranya mereka semuanya memiliki seluruh perbendaharaan Allah, simpanan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan menjadi kikir. Mereka akan menahan karena takut membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kanal insanu qatura, sungguh manusia itu amat sangat kikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan masing-masing manusia sudah ada kadar rizkinya, dan itu sesuai dengan keadaannya, sesuai pula dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia diberikan seluruhnya, mungkin ia akan semakin kikir. Dan ketika manusia dibatasi, bukan untuk menghinakan manusia, tapi kekayaan. Tetapi seluruh anugerah Allah adalah mulia bagi orang-orang soleh. Ketika hartanya diperluas oleh Allah, maka ia mulia karena dia orang soleh, orang yang rajin beribadah dan beramal soleh. Ketika Allah batasi rizkinya, ia pula mulia karena ia tetap beribadah, tetap beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alat ukur kemuliaan bukan dengan harta, tapi alat ukurnya adalah dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Sungguh yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah di antara kalian adalah yang mampu menunjukkan ketakwaan yang baik, ketakwaan yang tinggi, ketakwaan yang paripurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang hakikat rezeki ini adalah merupakan amanah Allah. Kita dianugerahi harta, maka amanah itu kita jalankan kewajibannya. Ada kewajiban zakat, kita malah ingin menambah dengan yang sunnah. Ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Karena kita sangat yakin ketika kita menjalankan ibadah harta,
Allah berkenan menambahnya. Apakah kuantitasnya ataukah kualitasnya, atau pula balasan pahala di yaumil qiyamah kelak. Untuk itu kita selalu meyakini bahwa semua anugerah Allah adalah untuk kebaikan dunia kita, tapi jangan lupa untuk kebaikan akhirat kita semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul aliyyul azim. Maha benar Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kebersamaan dalam majlis yang mulia ini, Majlis Al-Quran, khususnya kepada Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Kautsar, semua ibu-ibu pengurus jamaah Majelis Taklim Al-Kautsar. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dianugerahi oleh Allah kebaikan-kebaikan dunia dalam berbagai aspeknya, dan disiapkan oleh Allah kebaikan-kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.